Yang pertama ada introduction. Alasan perubahan sistem sendiri, organisasi terus-menerus meningkatkan atau mengganti sistem informasinya agar tetap kompetitif di dunia yang harus berubah. Faktor pendorong utama perubahan ini meliputi kebutuhan bisnis dan pengguna, kemajuan teknologi, peningkatan operasional, dan keunggulan kompetitif. Tantangan pengembangannya, mengembangkan perangkat lunak berkualitas adalah tugas yang rumit dan mahal yang seringkali melampaui batasan waktu dan anggaran. Kegagalan dalam mengikuti proses pengembangan yang tepat dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan sistem yang tidak dapat digunakan. Untuk mengatasinya, bab ini membahas siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC yang mencakup perencanaan, analisis kelayakan, dan analisis sistem sebagai langkah-langkah dasar untuk memperoleh sistem informasi akuntansi yang baru. System Development. The System Development Life Cycle adalah proses bertahap yang terdiri dari 5 tahap yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem baru. Sepanjang siklus ini, aspek perencanaan dan perubahan perilaku harus terus-menerus diperhatikan. Yang pertama ada tahap analisis sistem. Tahap awal di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem dikumpulkan. Yang kedua ada desain konseptual. Perusahaan memutuskan cara memenuhi kebutuhan pengguna. Aktivitasnya meliputi identifikasi dan evaluasi alternatif desain, serta penetapan spesifikasi desain konseptual. Yang ketiga ada tahap desain fisik, mengubah persyaratan desain konseptual yang luas menjadi spesifikasi terperinci. Yang keempat ada tahap implementasi dan konversi, tahap di mana semua elemen sistem diintegrasikan. Tahap ini mencakup pengembangan rencana implementasi, pemasangan perangkat keras, pelatihan personel, pengujian sistem, dan konversi dari sistem lama ke sistem baru. Yang terakhir ada tahap operasi dan pemeliharaan. Sistem baru ditinjau secara berkala dan dimodifikasi jika muncul masalah atau kebutuhan baru. Keberhasilan dan pengembangan implementasi SIA memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Yang pertama ada manajemen. Manajemen bertanggung jawab menekankan pentingnya keterlibatan pengguna, menyelaraskan sistem dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada pengguna. Pengguna membantu pengembang dengan menyampaikan kebutuhan informasi mereka dalam proses perancangan dan pengujian. Yang ketiga ada komite pengarah sistem informasi, di mana bertugas merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Yang keempat ada tim pengembangan proyek, yang terdiri dari analisis sistem, manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu proyek. Selanjutnya ada analisis sistem dan programmer. Analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi dan merancang sistem. Programmer komputer menulis dan menguji program berdasarkan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis. Yang terakhir ada pihak eksternal, seperti pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan entitas pemerintah yang berperan dalam pengembangan sistem. Nah, selanjutnya ada planning system development, yang dimana bagian ini tuh membahas pentingnya perencanaan dalam sistem development life cycle yang dimana singkatannya itu adalah SDLC. Perencanaan diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem terorganisir dengan baik dan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Tanpa perencanaan jangka panjang, sistem informasi akuntansi atau SIA ini bisa menjadi mahal, kurang terintegrasi, dan sulit dioperasikan dan dipelihara, serupa dengan rumah yang diperluas tanpa rencana desain yang tepat. Perencanaan ini memberikan beberapa keuntungan, antara lain menyelaraskan tujuan sistem dengan strategi organisasi, meningkatkan efisiensi sistem dan koordinasi antara subsistem, mendukung pemilihan aplikasi baru yang sesuai, menjaga perusahaan tetap update dengan perubahan teknologi informasi, mengurangi duplikasi usaha-usaha yang sia-sia, mengembangkan biaya, dan penundaan membuat sistem ini lebih mudah dan lebih murah untuk dipelihara, mempersiapkan sumber daya dan karyawan untuk perubahan di masa depan. Di sisi lain, perencanaan yang buruk seringkali memaksa perusahaan untuk kembali ke tahap pengembangan sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan desain. Hal ini menyebabkan biaya yang lebih tinggi, penundaan frustasi, dan semangat kerja karyawan yang lebih rendah.
Nah, selanjutnya diperlukannya dua cara pengembangan sistem. Yang dimana yang pertama itu rencana pengembangan proyek. Rencana pengembangan proyek ini yang disiapkan oleh tim proyek berisi analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan dan operasional, dan jadwal aktivitas yang diperlukan untuk pengembangan dan mengoperasikan aplikasi baru. Yang kedua itu rencana induk, sebuah rencana induk jangka panjang ini yang disiapkan oleh komite pengarah sistem informasi. Ini merinci sistem apa yang akan terdiri dari bagaimana sistem tersebut akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, bagaimana sumber daya akan dibutuhkan akan diperoleh, dan kemana arah SIA. Ini menggambarkan status proyek yang sedang berjalan, memprioritaskan proyek yang direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas, dan menyediakan jadwal pengembangan proyek dengan prioritas tertinggi dikembangkan terlebih dahulu. Terus cakrawala perencanaan 3 tahun adalah hal yang umum dengan rencana diperbarui setiap triwulan atau bulanan. Nah, tabel nomor 22.1 itu menunjukkan komponen rencana induk Super Smart. Nah, di slide ini membahas tentang feasibility analysis atau analisis kelayakan. Jadi feasibility analysis itu adalah studi untuk menilai apakah suatu proyek sistem layak dijalankan atau tidak. Biasanya dilakukan saat tahap analisis sistem dan terus diperbarui selama proses SDLC atau pengembangan sistem berlangsung. Tujuan utamanya adalah menentukan apakah proyek sebaiknya dilanjutkan, direvisi, atau bahkan dihentikan. Dalam proses ini bukan cuma tim IT yang terlibat, tapi juga manajemen, akuntan, analisis sistem, dan pengguna. Kenapa feasibility analysis penting? Karena bisa membantu perusahaan mengevaluasi risiko proyek, biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, analisis ini juga membantu pengambilan keputusan di setiap tahap penting proyek supaya mengurangi kemungkinan gagal setelah sistem diterapkan. Ada 5 jenis feasibility atau kelayakan. Yang pertama ada economic feasibility, kedua ada technical feasibility, yang ketiga ada legal feasibility, dan yang keempat ada operational feasibility. Contoh kasusnya adalah Bank of America yang mengganti sistem lama yang sudah dipakai selama 20 tahun. Namun karena implementasinya kurang diuji dengan baik, setelah 10 bulan sistem tersebut akhirnya dihentikan. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian sekitar 60 juta dolar. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa feasibility analysis itu sangat penting sebelum proyek dijalankan. Nah, di slide selanjutnya ini tentang capital budgeting dan hubungannya dengan economic feasibility. Capital budgeting adalah proses untuk menilai nilai ekonomi dari beberapa alternatif sistem. Tujuannya untuk menentukan apakah manfaat dari sistem yang dibuat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, dalam pengembangan sistem ada beberapa biaya awal dan biaya operasional yang perlu dipertimbangkan, seperti hardware, software, biaya staff, supplies, dan overhead, maintenance dan backup, dokumentasi, instalasi, konversi sistem, sampai biaya finansial lainnya. Selain biaya, ada juga teknik yang digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi proyek, yaitu payback period. Teknik ini menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal proyek. Net present value atau NPV. NPV menggunakan perhitungan nilai uang di masa depan yang didiskon jika nilai sekarang. Kalau hasil NPV positif, berarti proyek dianggap layak secara ekonomi. Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini adalah tingkat bunga yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Biasanya semakin tinggi nilai IRR, maka proyek semakin menarik untuk dijalankan. Contoh kasusnya terjadi pada Blue Cross atau Blue Shield. Proyek pengembangan sistem berlangsung selama 6 tahun dengan investasi mencapai 120 juta dolar. Namun proyek tersebut akhirnya dibatalkan karena keterlambatan dan masalah manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Darajul Rahman. Saya akan membahas tentang behavioral aspect of change, yang dimana individu yang terlibat dalam pengembangan sistem merupakan agen perubahan yang sering menghadapi penolakan terhadap perubahan. Aspek perilaku sangat penting karena sistem terbaik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan pengguna. Nah, masalah perilaku muncul ketika setiap individu memandang perubahan secara berbeda. Yang pertama, manajemen mendukung perubahan jika meningkatkan keuntungan atau efisiensi. Yang kedua, karyawan dapat menolak perubahan jika merasakan pekerjaannya terancam atau dirugikan.
Untuk mengurangi reaksi negatif, organisasi harus memahami penyebab resistensi terhadap perubahan. Lalu di slide selanjutnya di sini ada how people resist change, yang dimana masalah perilaku mulai muncul ketika orang mengetahui adanya perubahan sistem. Bentuk penolakan awal biasanya berupa 1. Keterlambatan kerja, 2. Kurangnya kerjasama, 3. Penurunan kerja. Nah, penolakan terhadap perubahan umumnya terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada aggression atau agresi, yang dimana tindakan yang merusak efektivitas sistem seperti sabotase atau memasukkan data yang salah. Yang kedua projection atau proyeksi, menyalahkan sistem baru atas semua masalah atau kesalahan yang terjadi. Yang ketiga ada avoidance, yang dimana penghindaran atau menghindari penggunaan sistem atau menolak keterlibatan dalam perubahan. Jika penolakan tidak ditangani, integritas dan efektivitas sistem dapat terganggu. Sistem analisis. Di sini kita akan menjelaskan initial investigation. Initial investigation adalah tahap awal dalam sistem analisis yang bertujuan untuk meneliti masalah, menentukan kebutuhan sistem, dan memahami ruang lingkup proyek. Tahap ini membantu memastikan bahwa solusi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sistem survei. Sistem survei merupakan proses pengumpulan informasi mengenai sistem yang sedang berjalan. Kegiatan ini dilakukan untuk memahami proses kerja, menemukan kelemahan sistem, serta mengetahui kebutuhan pengguna melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Yang selanjutnya, objective of system analysis atau tujuan sistem analisis. Sistem analisis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dalam organisasi. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat menemukan solusi terbaik untuk memperbaiki proses bisnis dan mendukung pengambilan keputusan.